wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama saya Syuraya Sri Rezeki di Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Alhamdulillah pada hari ini saya sedang bersama Al Ustadz Ahmad Sayuti Nasution SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Raya. Apa kabar Raya? Sehat Pak, Bapak gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih tetap puasa Raya. Alhamdulillah, gak terasa nih ya Pak, kita nih udah dipertemukan di puasa ke-16. 16 ya betul. Alhamdulillah masih sehat kita ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Nah Ustadz, Alhamdulillah pada hari ini kan kita masih bertemu nih Ustadz. Gak terasa udah puasa ke-16. Nah menurut Ustadz, hikmah Ramadan apa sih yang dapat kita pahami, khususnya bagi kami para pelajar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya Raya, dan buat sekalian para pemirsa podcast Mansa Tulangkat. Ramadan itu memang disebut atau dikenal sebagai bulan penuh hikmah. Hikmah yang paling utama buat kita, terutama seperti yang tadi ditanyakan buat para pelajar, tentunya memberikan makna luar biasa tentang bagaimana cara menahan diri dari berbagai hal yang Allah tidak suka, dan itu memang tidak mudah. Hanya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh lah yang dapat menahan diri sebagaimana yang diinginkan dari perintah puasa tersebut. Iya, itu dia. Selanjutnya Ustadz, seperti yang kita ketahui Ustadz, bulan Ramadan merupakan ajang untuk memperkuat hubungan antar individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gimana nih Ustadz, bulan Ramadan ini dapat memperkuat hubungan antar individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Dan apa nih Ustadz yang membuat bulan Ramadan ini menjadi momen yang sangat penting dalam agama Islam? Menarik sekali ya ketika ditanyakan apa yang menjadi kaitan kedekatan antara kita dengan Allah ketika adanya bulan Ramadan. Nah, ketika kita berpuasa, maka pada saat itu muncul kesadaran kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menahan diri, untuk tidak makan, tidak minum, lalu kemudian kita mematuhinya, pada saat itu kita merasakan ada kedekatan luar biasa antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Kita sadar betul puasa mengajarkan kepatuhan mutlak kepada Sang Pencipta. Walaupun kita punya untuk sesuatu yang dimakan, untuk yang diminum, tapi ketika Allah melarangnya, maka kita patuh. Itulah bentuk ketundukan mutlak kita kepada Allah. Ustaz kira itu. Nah Ustadz, bulan Ramadan ini tidak hanya melatih kita untuk menahan lapar dan haus nih Ustadz, namun juga dapat mengendalikan emosi dan juga kesabaran kita. Menurut Ustadz nih gimana nih Ustadz, bulan Ramadan ini dapat mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan pengendalian diri Ustadz? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafas. Kata Rasulullah, bukanlah puasa itu menahan dari lapar dan haus saja, melainkan puasa sesungguhnya menahan diri dari lagwi warrafas, perkataan yang sia-sia dan perkataan yang melepas dari kesabaran kita. Artinya menahan diri dari marah, dari perbuatan tercela, dari perkataan yang sia-sia, dari ghibah, fitnah, berbohong dan lain sebagainya. Dan ketika kita berpuasa, muncul rasa bahwa puasa kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menahan dari hal tersebut. Karena Rasulullah katakan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan dari nafsu yang terlarang, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka puasa memberikan pesan ruhiyah, pesan spiritual kepada kita yang melaksanakannya,
untuk dapat menahan diri gitu ya. Ustadz, berpuasa nih Ustadz di bulan Ramadan itu juga dapat melatih kedisiplinan kita kan Ustadz? Iya betul betul. Nah menurut Ustadz, apa arti pentingnya berpuasa di bulan Ramadan dalam mengasah disiplin spiritualitas? Jelas sekali ya, karena memang puasa itu memiliki aturan yang tegas dan baku. Jangan kamu berbuka sebelum datang waktunya, dan jangan kamu makan lagi ketika datang waktu imsak untuk menahan diri. Nah disitulah kita berlatih untuk menentukan waktu itu. Artinya kalau kita terlambat maka akan ada hal-hal yang terlewatkan. Kalau misalnya kita terlambat bangun lalu tidak sahur, maka puasalah tanpa sahur. Pertama resikonya kita tahan atau enggak. Yang kedua resikonya bahwa kita sudah meninggalkan sesuatu yang walaupun sunnah, yaitu makan sahur, tapi sangat besar sekali pahalanya menurut Rasulullah SAW. Itulah kenapa kita diajarkan untuk berdisiplin. Berbuka demikian pula. Berbuka itu memang tinggal makan, tinggal minum sebenarnya, tapi ada aturan di situ. Dalam hadis Rasulullah katakan, bersegeralah, jangan kau lambat-lambatkan berbukamu, karena ketika kau melambatkan berbukamu maka berkuranglah nilai ibadahmu pada saat itu. Oleh sebab itu Ramadan menjadi momentum terpenting bagi kita yang melaksanakannya dengan ajaran berdisiplin terhadap waktu. Demikian pula dalam beribadah, sholat misalnya, qiyamul lail, sholat tarawih, sholat duha dan lain sebagainya. Kesemuanya itu mengajarkan disiplin yang baik dalam kehidupan kita gitu. Jadi seperti memanajemenkan waktu gitu ya Oh Ustadz? betul sekali. Nah Ustadz, di bulan Ramadan ini kan Ustadz banyak tuh Ustadz, nanti di puasa-puasa pas sudah mau buka nih banyak nih Ustadz yang bagi-bagi takjil. Itu kan bagi-bagi takjilnya itu kan rame-rame itu kan Ustadz. Betul. Nah jadi kan Ustadz, Ramadan ini mengajarkan solidaritas dan kepedulian terhadap sosial pada umat muslim terutama nih Ustadz. Nah, menurut Ustadz bagaimana gitu Ramadan mengajarkan solidaritasnya? Ya, Ramadan ini kan ibadah utamanya saum atau siam, menahan diri. Kita tidak boleh makan walaupun kita orang kaya, kita bisa beli segalanya. Kita tidak boleh minum walaupun kita bisa beli minuman itu. Nah disitulah kita merasakan betul bahwa bagaimana rasa sakitnya lapar, haus. Maka diharapkan muncul rasa empati kita terhadap orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Nah rasa empati itu kemudian muncul pada sikap berbagi. Nah, itulah kemudian banyak anak-anak muda terutama di kalangan pelajar-pelajar setingkat SLTA, Madrasah Aliyah, juga para mahasiswa itu mereka mengisi Ramadan ini dengan berbagi. Yang paling sederhana itu berbagi takjil. Itu kegiatan positif ya, amat sangat menarik dan bagus sekali saya rasa, karena memunculkan rasa kebersamaan, kepedulian sosial, dan ini sering sekali mendapatkan nilai positif tidak hanya dari kalangan umat Islam, melainkan juga dari umat-umat di sekitar kita. Islam mengajarkan tentang bagaimana cara berbagi, bagaimana saling peduli. Maka yang terakhir kita lihat viral di media sosial, ternyata tidak hanya umat Islam yang berebut takjil itu, melainkan juga ada umat-umat dari agama lain ya. Dan ini mungkin dalam konteks sosial itu baik buat kita, sebab kita dikenal sebagai umat yang peduli terhadap sesama. Saya kira begitu. Ya Ustadz. Nah Ustadz, membaca Al-Quran itu kan Ustadz, itu dapat menambah pahala kita. Seperti yang dikatakan, satu ayat kita baca itu kita mendapat 10 kebaikan Ustadz. Nah Ustadz, namun di bulan Ramadan ini sering orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, baik dalam membaca maupun memahaminya, seperti tadarus gitu kan Ustadz. Nah Ustadz, bagaimana nih Ustadz, Ramadan bisa mempengaruhi hubungan individu dengan Al-Quran, baik dalam membaca maupun dalam memahaminya?
tidak bisa kita pungkiri bahwa Ramadan itu memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah bagian dari ruhnya Ramadan. Sebagaimana ayat Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadanlah, pada bulan Ramadanlah turunnya Al-Quran. Maka kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Salah satu ibadah yang amat sangat dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak tilawatil Quran, kemudian tadabburul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak memahami isi Al-Quran. Dan prinsip yang ingin dimunculkan setelah itu adalah bagaimana kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu sangat besar kaitan antara Ramadan dengan Al-Quran itu sendiri. Baik Ustaz. Ya. Nah Ustaz, kita ini kan Ustaz sebagai manusia tak lalai nih Ustaz dalam berbuat yang mungkin kurang baik ini Ustaz. Iya, Baik dari perilaku maupun perkataan kita Ustaz. Nah menurut Ustaz nih, apa sih Ustaz pentingnya menahan diri dari makan, minum, dan perilaku buruk kita selama Ramadan dalam mencapai kesucian jiwa kita Ustaz? Ya. Ramadan itu sendiri memiliki syarat dalam pelaksanaannya, sehingga kemudian Rasulullah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita tentang bagaimana berpuasa itu dengan baik. Sebab Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, kata Rasulullah, tapi tak dapat apapun dari puasanya itu, sia-sia puasanya itu, kecuali lelahnya ia menahan haus, menahan lapar, tapi tak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ada banyak hal yang terlanggar di situ, yang terabaikan. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Banyak orang yang mungkin sukses dalam menahan lapar, menahan haus, tapi kemudian gagal menahan kesabarannya. Sebab biasa memang orang yang lapar ini biasanya emosinya mudah terpancing begitu. Dikit aja persoalan langsung bisa marah, kemudian bisa tidak mampu menahan emosi, dan tanpa disadari marah, kemudian lepas kontrol emosi itu dapat mengurangi atau bahkan menghabiskan pahala puasa itu. Belum lagi kadang kita tidak mampu menahan lisan kita dari gibah ya, saya pikir ya, gibah, kadang berbohong dengan alasan bercanda, prank dan lain sebagainya. Padahal itu semua dapat merusak dari amalan Ramadan kita tersebut. Nah, itu dia. Nah, baik Ustadz. Nah, di Ramadan ini Ustadz, kita ini kan banyak melatih kita untuk berdamai, dan juga Ramadan ini juga mengajarkan kita cara berperilaku baik, dan juga kita dengan berperilaku baik kita dapat menerima pengampunan dan juga permohon maaf kepada antar umat muslim Ustaz. Nah Ustaz, bagaimana nih Ustaz Ramadan mengajarkan nilai-nilai rahmat, perdamaian dan pengampunan kepada umat muslim? Rasulullah katakan Ramadan itu wa huwa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 10 malam yang pertama itu bulan-bulan malam-malam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah. Maka bagi orang-orang yang memanfaatkan malam-malam tersebut, hari-hari tersebut dalam beribadah kepada Allah, tentunya berpotensi mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. 10 malam pertengahan itu malam-malam yang penuh dengan keampunan. Maka orang-orang yang memanfaatkan hari-hari dan malam-malam di Ramadan yang 10 kedua ini, sebagaimana hari ini sedang kita berada di dalamnya,
tentunya berpotensi mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 malam yang terakhir itu malam di mana Allah menjanjikan kebebasan dari siksa api neraka bagi orang-orang yang beramal dengan baik di 10 malam yang terakhir itu. Maka ketika tadi muncul pertanyaan, bagaimana kemudian ada berkaitan dan berkesinambungan tentang memunculkan perdamaian? Iya, orang-orang yang berpuasa itu biasanya lebih berkonsentrasi terhadap ibadahnya, terhadap amalnya, terhadap perbuatan baiknya. Dia khawatir ketika dia melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak benar, itu berpotensi merusak dari ibadah ia. Maka kemudian yang muncul adalah rasa tenggang rasa, rasa peduli, dan pada akhirnya memunculkan kedamaian dalam kehidupan. Itu indahnya Ramadan. Masya Allah, indah sekali Ramadan ini Ustaz. Iya. Nah Ustaz, setiap orang nih Ustaz pastinya memiliki kebiasaan buruk nih Ustaz. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik dapat menutupi aib-aib tersebut Ustaz. Nah Ustaz, menurut Ustaz nih bagaimana Ramadan membantu individu untuk mengatasi kecanduan dan juga kebiasaan buruk nih Ustaz? Ramadan ini kan menahan, puasa ini menahan diri. Menahan dari sesuatu, menahan dari dua hal. Yang pertama menahan diri dari sesuatu yang ada batasnya. Artinya sampai pada batasnya udah boleh. Misalnya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berurusan dengan suami istri. Ini ada batasnya. Ketika sampai waktu berbuka makanlah, minumlah, teruslah suami istri itu kan. Tapi ada hal-hal yang kemudian meninggalkan bekas sebagai sebuah pembelajaran. Menahan diri dari sifat-sifat keburukan di mana ini akan berkelanjutan setelah Ramadan, dan ini menjadi terapi. Misal ini contoh saja gitu kan, mungkin buat pemirsa yang tidak sependapat dengan ini mohon maaf gitu kan. Misalnya merokok ini kan kalau pada saat berpuasa dapat membatalkan puasa. Nah, walaupun ada yang berpendapat kan cuma diisap dan dikeluarkan, nggak sampai ditelan dan sebagainya, itu candaan-candaan saja. Nah, merokok itu membatalkan puasa. Maka orang yang berpuasa walaupun dia terbiasa untuk merokok, dia akan menahan diri dari untuk tidak merokok. Lalu kemudian puasa diharapkan mampu kemudian menjadi terapi untuk ia tidak lagi merokok pada saat selanjutnya. Begitu juga dengan hal-hal yang bisa ditahan, misalnya ghibah, kemudian berbohong. Dia tahu kalau ini dia lakukan merusak puasanya, maka puasa kemudian memberikan terapi penting, terapi positif untuk kemudian di luar puasa perbuatan-perbuatan yang negatif ini tidak lagi dilakukan, sebab puasa telah memberikan obat yang baik untuk orang-orang yang seperti itu. Nah Ustaz, selama kita berpuasa Ramadan nih, pasti tentunya nih Ustaz kita malamnya itu pasti taraweh, qiyamul lail nih kan Ustaz. Betul. Nah Ustaz, menurut Ustaz nih Ustaz, apa sih Ustaz hikmah yang terkandung dalam taraweh dan juga ibadah-ibadah malamnya Ustaz selama di bulan Ramadan ini? Berbicara masalah tarawih, ini menarik ya. Tarawih itu sholat sunat yang kemudian fadilahnya sangat besar sekali, sangat besar. Dan tarawih ini tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain. Artinya jangan pernah ada orang yang berpikir bahwa mau tarawih padahal itu bulan Muharram misalnya, bulan Rabiul Awal. Sebab tidak ada tarawih kecuali di bulan Ramadan. Lalu kemudian apa yang dapat kita ambil dari disunnahkannya melaksanakan sholat tarawih itu? Pertama, tarawih itu banyak jumlahnya ya, banyak jumlahnya. Ada yang 8 rakaat ditambah 3, ada yang 20 rakaat ditambah 3. Lalu kemudian ini kan tidak biasa dilakukan di malam-malam yang lain, sehingga ada latihan untuk beribadah lebih banyak dari bulan yang biasa. Itu pertama. Selanjutnya, tarawih ini adalah ibadah yang mengajak kita untuk bersabar. Artinya tarawih ini kalau bisa
santai, karena makna tarawih itu adalah santai. Tapi kadang-kadang memang disinilah fenomena dan dilema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau imamnya terlalu santai, biasanya jamaahnya menghilang. Nah, lalu kemudian kita diminta untuk ibadah-ibadah yang lain seperti qiyamul lail, sholat malam, kemudian ada doa di dalamnya, ada meminta permohonan kepada Allah semua. Kesemuanya itu memberikan hikmah, menambah kedekatan dan penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, dalam surah Al-Qadar, surah ke-97 ayat 1 sampai 5 nih Ustadz, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa arti malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah Ustadz, apa sih Ustadz menurut Ustadz makna dari 1000 bulan tersebut Ustadz? Dan bagaimana nih Ustadz kami harus menyikapinya? Lailatul Qadar ini dalam beberapa versi sejarah adalah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kemudian hadis yang membicarakan tentang ini masih menjadi polemik tentang keabsahan, kesohihannya, apakah masuk dalam kategori hadis sahih atau tidak. Tapi terlepas dari itu, Rasulullah pernah mempertanyakan ini ketika kemudian umat akhir zaman, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berumur pendek-pendek dibanding umat Nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Nuh yang 950 tahun, umat Nabi yang lain ada yang 300 tahun, ada yang 150 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad itu kalau mengikut usia baginda Rasulullah 63 tahun saja. Maka kemudian kalau secara logika matematika dikitlah ibadahnya karena dikit usianya gitu. Tapi kemudian Allah memberikan keistimewaan. Dikaruniakanlah pada satu malam di bulan Ramadan itu malam yang kalau beribadah di dalamnya lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Min alfi syahri, dari 1000 bulan. Wah, ini luar biasa ya. Kalau kita ketemu, maka itu menjadi target utama bagi orang-orang yang berpuasa agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kalau ketemu kayak beribadah 1000 bulan, 83 tahun, lebih panjang dari usia umumnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian penting bagi kita, terutama kalian para pelajar, anak-anak muda, untuk berburu malam Lailatul Qadar ini dengan cara menguatkan ibadah tiap-tiap malam. Ini biasanya yang paling berpotensi mendapatkan malam Lailatul Qadar ini putri ya, ibu-ibu, kemudian anak-anak putri, anak-anak gadis. Kenapa? Karena kami yang laki-laki ini biasanya masih dalam keadaan tidur. Kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Tapi anak-anak putri ini sama ibu biasanya lagi masak sahur. Masak sahur itu masih dalam kategori malam. Nah, kalau saja pada malam itu turun Lailatul Qadar, sang suami atau anak laki-laki masih dalam keadaan tidur, sementara ibu dan anak-anak gadis sedang keadaan masak untuk makan sahur. Masak untuk makan sahur itu bagian dari ibadah. Maka ketika sedang beribadah dan malam Lailatul Qadar turun, maka seperti beribadah 1000 bulan lamanya. Makanya secara logika yang paling berpotensi ini mendapatkan malam Lailatul Qadar di perempuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang rajin, laki-laki yang rajin untuk menjaga tiap-tiap malamnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu. Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz. Iya. Apa sih Ustaz pesan Ustaz yang penting nih yang ingin Ustaz sampaikan kepada umat muslim yang ada di Mansatu Langkat ini, muslimin dan muslimat di Kabupaten Langkat, muslimin dan muslimat di Indonesia dan di seluruh dunia tentang hikmah-hikmah Ramadan ini Ustaz? Iya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Man Satu Langkat dimanapun berada yang dapat menjangkau podcast kita ini, tentunya kita dapat merenungkan dalil tentang perintah puasa di bulan Ramadan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Menariknya, dalam ayat ini Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, padahal Allah yang menciptakan semua manusia. Tapi Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhan nas dalam perintah Ramadan. Allah yang kemudian menentukan seluruh kelahiran anak cucu Adam. Tapi Allah tidak menggunakan kata ya bani Adam dalam hal perintah berpuasa. Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Apa maknanya? Bahwa sekali lagi mesti kita pahami bahwa puasa dengan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya hanya memungkinkan dilakukan dengan baik bagi orang-orang yang beriman saja. Karena hanya orang-orang beriman yang mampu merasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya berlapar-lapar, nikmatnya berhaus, lalu kemudian muncul empati dalam dirinya. Pertama, menyadari bagaimana susahnya si miskin dalam menahan lapar. Lalu kemudian diharapkan muncul rasa saling peduli. Itulah yang sering dikenal Ramadan ini bulannya sedekah, bulannya berbagi. Karena memang lahir dari perasaan kebersamaan tadi. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan makna beriman? Karena hanya orang-orang beriman yang bisa melewati seluruh ujian-ujian yang ada di Ramadan ini. Tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai sore hari menjelang waktu berbuka itu ujian. Tidak boleh berkata sombong, berkata kotor, menipu dan lain sebagainya, itu ujian. Dan ujian ini hanya mampu dilewati oleh orang yang beriman. Itulah kenapa perintah puasa diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka mari kita tepuk dada, tanya iman kita, bagaimana saum kita, bagaimana puasa kita. Kalau puasa kita hari ini memunculkan rasa penderitaan dan berat bagi kita, tentu mungkin ada masalah dengan iman kita. Tapi kalau kemudian kita bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya dan kita sangat bahagia dengan kehadiran Ramadan ini, maka mudah-mudahan iman kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan sebagaimana yang dikatakan Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu dia. Nah, dapat kita simpulkan dari podcast kita tadi bahwasanya kita dapat mengambil pelajaran dari bulan Ramadan ini sangat banyak. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Ramadan tidak hanya mengajarkan cara menahan lapar dan haus, tetapi juga untuk mengajarkan menahan nafsu dan juga kesabaran kita. Serta dengan berpuasa di bulan Ramadan dapat melatih kedisiplinan kita dalam memanajemenkan waktu. Sekian podcast pada kali ini. Saya Syurai Rezeki pamit undur diri. Jumansa, jujur, amanah, santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.